Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo ya. Selesai guys pertandingan pertama dari timnas Korea di series pertama di Brazil VNL 2025 berhadapan dengan timnas Jerman. Mereka kalah telak dengan skor 3-0, bro ya. Oke, di sini bro, set pertama itu dimenangkan Jerman dengan skor 17-25. Set kedua di 15-25 dan set ketiga ditutup oleh kemenangan Jerman 3-0 dengan skor 21-25 nih guys. Ya ini telak banget bro ya, kalah dari segala sisi gitu bro. Nanti kita akan jelaskan, yang kita akan uraikan nanti kekalahan dari timnas Korea. Oke, dan hari ini dari masing-masing tim itu menggunakan pemain-pemain muda. Tadi ada sempat Lee Ju-ah ya, rukinya dari GSK Tech sempat dimainkan. Sementara dari Jerman itu ada Grozer ya, 18 tahun, ini masih muda juga, starting langsung di timnas Jerman gitu bro ya. Kemudian penampilan yang sangat luar biasa dari kapten Jerman guys. Ada Weitzel bro ya, dengan 8 kali point blocking, itu luar biasa sih tembok Jerman ya. Susah banget guys ditembus oleh pemain-pemain Korea bro ya. Kenapa kok bisa susah, nanti kita akan uraikan juga ya. So kita akan bahas ya, jangan lupa dari subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalakan loncengnya, dan langsung nih kita monitor. In lightning quick speed. But finally, a block to slow down Reitzel, and look at the celebration. Oke, pertandingan pertama dari timnas Korea berhadapan dengan timnas Jerman ya. Tadi kuprediksikan awal-awal itu akan berlangsung sengit ya. Ya bisalah sampai 4 atau 5 set ya, tapi ternyata dari Korea itu separah ini bro ya. Sejomplang ini nih skill dari dua timnas ini guys ya. Karena tadi awal-awal ya kan ku bilang, wah ini sama-sama pemain muda nih, Korea pemain muda, Jerman juga dengan pemain-pemain muda ya. Tapi ternyata basicnya itu jauh banget gitu bro ya. Entah mungkin apakah ada demam panggung ya atau nervous nih dari pemain-pemain Korea, kok bisa sejelek ini gitu guys ya. Dari Kang Sowi-nya juga jelek, semuanya sih jelek hari ini ya. Oke, bahkan di sini ya dari perolehan poinnya ya, dari pemain-pemain Korea itu nggak ada yang sampai 2 digit, guys. Ada Yuk Soyong itu dengan 7 poin, Lee Swanmu dengan 6 poin, Bro. Nggak sampai 2 digit, ini apa gitu, Bro ya. Dibandingkan dengan timnas Jerman, kapten mereka tuh ada Weitzel dengan 16 poin, Kinderman 14 poin gitu, Bro ya. Jadi ini sejauh ini bro ya, sejomplang ini guys perbedaan dari kedua tim ini ya. Oke, sekarang kita cek dari statistiknya secara overall bro ya. Di sini dari poin serangan ya, Jerman lebih unggul ya, tipis sih cuma 3 poin perbedaannya ya. 34 poin dari serangan, sementara Korea 31 kali poin ya. Jadi ini serangan dari semua jenis ya, entah itu dari quick attack, dari back attack, dari tip ball segala macam ya, itu ada 34 poin ya. Nah ini nih yang membedakannya bro ya, dari poin blocking dan servisnya. Jerman kalau ditambahin ya blok tambah servis itu udah lebih dari satu set guys ya. Total ada 26 poin, 18 kali dari poin blocking dan 8 kali dari service ace. Ini sih kelemahannya dari Korea bro ya. Sering kali kena blok dan sering kali gagal receive bro ya. Sementara dari tim Korea ada 1 kali point blocking dari Jong Hu Yong tadi ya, dan ada 5 kali service ace ya, termasuk 2 kali ace-nya dari Jong Yeon Ju di set kedua ya. Kemudian dari errornya ya ini mirip-mirip lah bro ya. Jerman ada 16 kali error, sementara Korea ada 15 kali error ya. Oke, itu nih sementara dari poin pertahanan ya. Di sini malahan kita lihat lebih banyak defensif yang berhasil tuh dari tim Korea ya. 82 kali success dig ya, 66 kali success receive ya, 113 kali success set play gitu bro ya. Jadi ini kalau kita lihat dari statistik doang ya, kita lihat di sini Korea lebih unggul ya. Tapi kalau kenyataannya di pertandingan ini ancur-ancuran bro ya. Oke, dari poin resipnya ya, di sini walaupun tim Korea itu ada 66 kali sukses receive ya, sementara Jerman yang 49 ya, tapi dari efisiensinya Jerman lebih unggul ya. Oke, di sini guys ya, dari pemain-pemain timnas Korea yang receive ya, ini rendah-rendah semua guys dari segi efisiensinya. Yuk Soyong 3% cuman, Kang Sowi minus 4% bahkan ya, ada 4 kali receive error dari Kang Sowi atau 4 kali service ace yang mengarah ke Kang Sowi. Handahnya Lee Mirunya juga kena 1 kali service ace di 0% efisiensinya. Jong Yeon Ju hanya 12% efisiensinya, jadi rendah semua ya. Jadi 66 kali success receive ya, tapi itu efisiensinya rendah gitu bro ya. Sementara dari Jerman, walaupun 49 success receive-nya lebih rendah dari Korea, tapi efisiensinya lebih tinggi. Dari Lena Grozer ya, pemain muda 18 tahun, itu ada
5 kali sukses receive dan tidak pernah error ya, dan efisiensinya mencapai 35,7%. Ini jauh di atas pemain-pemain Korea, Bro ya. Jadi itu nih ya, kalau kita lihat sekilas dari statistik, Korea lebih unggul defensifnya. Tapi ini nih yang membedakannya, Bro ya, dari segi efisiensinya ya. Kemudian dari kita lihatlah langsung dari segi skornya, Bro ya. Di sini yang paling banyak dari pemain-pemain Korea itu ada Yoon Soyoung, cuman ada 7 poin, nggak sampai 2 digit gitu ya. Sonwoo 6 poin ya, bahkan dari efisiensinya ini rendah semua guys, minus 8%, Sonwoo di 3,85%, Huyong bahkan di minus 11,5% guys, Jong Huyong ya kan. Oke, jadi rendah semua guys ya. Sementara dari Jerman, kita lihat nih bro, wow ini bagus semua nih bro ya. Dari Weitzel nih ya, 16 poin, 27% efisiensinya. Kinderman yang 14 poin, walaupun cuma 4% efisiensinya. Tapi ini lebih bagus lah, Grozer ya, pemain muda nih, masa depan dari timnas Jerman. Yang bapak ibunya ternyata masih aktif nih ya. Bapaknya dari Grozer itu masuk di timnas cowok dari Jerman ya. Sementara ibunya itu timnas Ceko kalau nggak salah ya. Tadi info-infonya guys dari para subscriber yang nonton gitu bro ya. Ada di 20% efisiensinya gitu ya. Jadi ini pemain muda yang sangat potensial dari Jerman ya. Oke, jadi ini bro ya dari segi scoringnya ya. Sekarang kita cek nih dari segi point blockingnya ya. Dari timnas Korea hanya ada 1 kali point blocking dari Jong Huyong ya. Itu pun efisiensinya itu hanya ada di angka 0% ya. Lee Ju-ah minus 33%, Kim Da-in minus 50%, Yuk Song-yong minus 50%, Lee Da-hyun minus 66%. Ini minus semua bro. Oke, sementara dari point blockingnya Jerman. Wow, di sini bro ya ada Weitzel. Hari ini MVP sih Weitzel bro ya. 8 kali point blocking ya. 10 kali touch, ada 20 kali trial blocking ya. Jadi touch nya maksudnya itu adalah dari soft blocknya ya 10 kali. Kemudian errornya itu 2 kali guys ya. Atau block out gitu guys ya. Tapi poin blocknya ini ada 8 guys ya. Jadi efisiensinya mencapai 30% ya. Kemudian ada Skolzel. Ini juga pemain senior di Jerman ya. 6 poin ya. 4 kali soft block, 16 kali trial ya. Walaupun ini efisiensinya masih ada di angka 0% ya. Tapi total semua bro ya, tambah dengan Kinderman 3 poin, Alsmeyer 1 ya. Totalnya ada 18 kali poin blocking dari timnas Jerman bro ya. Oke, jadi itu bro ya, yang membedakan nih dari Korea dan Jerman itu dari segi blocking dan service-nya. Oke, jadi guys ya, kalau menurut Meyong ya, di sini kelemahan dari timnas Korea dulu ya. Yang pertama itu dari segi receive, ya kemudian setternya, kemudian hit, semuanya sih. Semuanya sih bro ya, hari ini Korea kayak bermain tanpa chemistry ya. Dari receive dulu ya, walaupun ada 66 kali sukses receive-nya dari Korea ya, tapi itu kebanyakan nggak sampai ke setter bolanya ya. Jadi susah nih untuk di bola keduanya tuh susah gitu bro ya. Sekalinya sampai ke setter ya, Kim Da-in itu sering banget guys kita lihat tadi umpan-umpannya tuh mepet sama net gitu ya. Jadi untuk Yuk Soyoung mukul tuh susah ya. Jadi cuma di tip ball doang gitu bro ya. Dan bahkan tadi set pertama dan set kedua paling banyak ya poin dari Korea itu dari tim ball doang ya. Jarang banget dari perfect attack, itu jarang banget guys. Dari perfect hit itu jarang banget gitu bro ya. Jadi itu ya. Kemudian dari segi hitternya juga nggak bisa menembus tembok Jerman ya, terutama dari Weitzel hari ini 8 kali blocking, Skol tadi ada 6 kali blocking gitu bro ya. Ini tembok Jerman. Bahkan tadi sempat ada rally, ada 4 atau 5 kali serangan dari Korea ya, itu nggak bisa tembus guys. Semuanya diblok sama Jerman gitu bro ya. Jadi kesusahan banget gitu ya. Entah itu set play-nya yang kurang tinggi atau decision making-nya dari hitter Korea nih yang kurang bijak gitu ya. Karena udah tahu nih lawannya tinggi-tinggi bro ya, tapi mereka masih ngincer lantai itu bro ya. Sementara tadi sempat dicoba ya set kedua atau set ketiga itu mereka mengubah tujuannya atau mengubah cara serangnya itu dengan mengincar tangannya. Beberapa kali tadi berhasil gitu guys ya, dapat block out gitu ya. Sementara untuk Jerman, Meyong no comment sih ya, karena mereka hari ini rapi banget ya, dari segi resipnya mereka rapi. Walaupun tadi ada libero mereka si Pogani itu ada 4 kali resip error ya, tapi secara overall aman gitu ya. Dari Alsmeyernya aman resipnya, dari Grozel juga aman resipnya. Setternya juga si Strobe aman banget, bagus banget, berani mainnya bro ya. Middle blockernya Weitzel itu wow cantik banget dari segi servisnya juga. Kinderman berulang kali service ace gitu ya. Jadi yang no comment sih untuk timnas Jerman gitu bro ya. Karena mungkin ya lawannya gak sepadan sih bro ya.
Mungkin ya lawannya ini nggak sepadan, nggak selevel nih antara Jerman dengan Korea. Jadi sejauh ini nih perbedaan skill dari kedua pemain ya. Walaupun sama-sama pemain muda bro ya. Dari Jerman pemain muda, Korea juga dan pemain-pemain muda juga gitu guys ya. Oke, jadi ini Bro ya review singkatnya pertandingan antara Korea melawan Jerman di final series pertama ya. Kita akan lihat nih sejauh apa Korea akan melangkah gitu ya. Apakah mereka bisa survive di final atau musim depan mereka akan terdegradasi ke FVC ya. Let's see gitu Bro ya. Oke, see you on the next video. Bye bye.